Dalam kitab Sulam Taufik itu mohon maaf, sarahnya yaitu Mirqatus Su'udi Tasdik, Syekh Nawawi Banten itu menyebut pengarang kitab Sulam Taufik pada awalnya dengan sebutan Sayyid. Ya, beliau berarti Syekh Nawawi Banten mengiktiraf kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu kan nyata-nyata Ba'alawi, itu oleh beliau Syekh Nawawi Banten disebut dengan istilah Sayyid. Itu kami temukan kemarin di kitab Sulam Taufik. Berarti kan di situ dapat kita ambil kepahaman bahwasanya beliau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang notabene itu adalah Ba'alawi, termasuk keturunan Rasul, karena Sayyid itu kan istilah untuk keturunan Rasul yang masyhur di luar Indonesia. Berarti bisa ndak kalau itu kepahaman itu kita tarik lagi dengan beliau mengatakan bahwa pengarang kitab Sulam Taufik dengan istilah Sayyid dan nyata-nyata itu dari Ba'alawi, bisa nggak kita ambil kepahaman berarti beliau juga mengakui kalau Ba'alawi itu adalah Sayyid atau sah sebagai keturunan Nabi. Seandainya itu bisa, bagaimana seandainya ada orang mengatakan, Pak Yai, ini hanya seandainya orang Mbah Yai Nawawi saja mengiktiraf atau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu Ba'alawi itu adalah Sayyid, mengapa Bapak Kiai kok tidak mengakui? Ya. Mungkin sementara itu saja yang dapat kami pertanyakan, mungkin yang lain juga masih ada yang mau tanya. Sekian itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suwun nggih. Pak Ustadz Imam Arba'in, moga selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Niki cuman mau bertanya. Asmane. Oke. Asma kula Ahmad Nabil Mubarak, alamat dari Kauman Kota Gajah, Lampung Tengah, Sandeng Pom. Niki kula mau bertanya tentang beliau itu tadi memardutkan atau ibarat nasab Ba'alawi itu mardudun layuk balu lah kasarannya ngoten. Coba berikan metode bagaimana beliau bisa memardutkan nasab tersebut kalau beliau membantah tentang cara istifadah. Cukup sekian, akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya takdimi, Bapak Kiai Imaduddin. Mohon izin Pak Yai, pertanyaan saya mewakili. Oh ya, nama saya Sukalam. Sukalam, Pak. Sukalam. Saya dari Mekar Mulia, ujung selatan Kecamatan Sekampung. Saya orang Udik, Pak Yai. Saya orang kampung. Ini pertanyaan saya adalah mewakili masyarakat awam. Jadi pertanyaan saya langsung saja Pak Yai. Yang pertama, tadi kami selalu mengikuti apa yang disampaikan Pak Yai tentang putusnya keluarga habaib. Mohon sedikit kalau penjelasan, insya Allah kami tadi sudah jelas tentang putusnya keluarga habaib. Nah, apakah di Indonesia, di seluruh Indonesia ini, semua yang disebut habib, yang disebut habaib itu putus? Jadi kami masyarakat awam pada umumnya bisa menyikapi, dan saya pun bisa menyampaikan tentang hal ini kepada halayak. Karena bagi orang awam itu tidak paham dengan yang namanya kitab ini, kitab itu dan sebagainya.
Dan pemahaman di masyarakat awam itu bermacam-macam ketika mendengar sesuatu yang itu memang tidak tercover dengan nalar yang melalui kitab-kitab, Pak. Seumpama, Pak Yai, saya ini punya teman seorang Habib. Nah, karena kami sudah tahu, saya sudah tahu bahwa keluarga Habaib ini putus dari keturunan Nabi. Terus saya umpama panggilan saya memanggil teman saya ini saya ganti, Pak Yai. Enggak Habib lagi saya manggilnya. Umpamanya Sukro atau Syakro, mau kemana? Enggak Bib lagi. Nah, saya ini menanggung, kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya, Pak ya, di media-media sosial. Nah, apakah saya ini menanggung dosa karena dikira mereka saya tidak menghargai Habib, padahal sudah putus. Nah itu. Nah, panggilan ini harus seperti apa, Pak? Mungkin pertanyaan ini lucu ya, Pak ya, sederhana. Tapi mungkin ada implementasinya terhadap halayak rame. Ya, Pak ya. Nah, gitu aja, Pak Yai. Ada kurang lebih, ya, semuanya saja. Mohon maaf. Sairi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Kang Imam Faqih ya, Imam Arba'in. Di dalam Sulamut Taufik, Syekh Nawawi panggil Sayyid ya. Ya, kalimat itu ada sebuah kalimat yang isbat, ada kalimat yang tidak isbat. Al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laysat isbatan li'annal isbat yahtaju ila dalilin wa illa fahusnudzon. Jadi sebuah kalimat itu baik ngomong Sayyid, Syarif, Habib itu di dalam sebuah kitab itu tidak menunjukkan sebuah isbat kalau tidak ditujukan sebagai isbat. Wal isbat yahtaju ila dalil. Isbat itu membutuhkan dalil. Wa illa fa husnudzon. Kalau tidak itu namanya husnudzon. Wa Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi allati qara'naha la ya'ti bidalilil isbati bil marrah. La ya'ti Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi bi dalaila wa barahina haula isbati ba'lawi. La yakunu dalilun wahidun. Tidak ada satu dalil pun Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani dalam masalah mengisbat Ba'lawi ini, tidak ada dalilnya. Cuma itu masuknya mimbabi husnidzon. Wal qa'idatu taqulu bi anna dhannal bayyina khata'uh la ibrata. Kalau sebuah dhon itu sudah jelas salahnya, itu tidak dihitung. Walau kharaja min waliyin. Walau kharaja min waliyin. Makanya di dalam Islam itu agama dalil. Nahnu ashabud dalili haitsuma yakunu dalilun wahidun qabilna wa illa radadna. Kalau ada dalil kita terima, kalau tidak ada dalil kita tidak terima. Siapapun itu, makanya kasyaf tidak bisa menjadi dalil. Misalnya ada waliullah ngomong, saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW mengatakan Ramadan itu besok. Tidak bisa. Tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena itu jalannya husnudzon, bahwa benar dia itu bertemu Rasul. Husnudzon saja, ya kan? Husnudzon karena ada dalil hadis, siapa orang yang bermimpi bertemu Nabi maka dia sama dengan bertemu Nabi. Tidak mungkin Nabi itu ditemukan dalam mimpi, bukan. Itu masuknya dalam ilmunya itu masih husnudzon. Ketika Syekh Nawawi mengatakan As-Sayyid, itu belum tentu mengisbat. Lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, kitab nasab. Lihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab.
Kalimat sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan kecuali dia menunjukkan qarinah dan dalil yang ada. Kalau misalnya ada qarinahnya, apa qarinahnya? Kalimat wahada isbatun minni li ba'lawi, itu isbat. Dalilnya ada enggak? Kadang-kadang orang mengisbat enggak ada dalilnya, kayak Syekh Mahdi Roja itu. Walaupun mengisbat kalau tidak ada dalilnya, kemudian kita menemukan dalilnya, kita muridnya yang menetapkan ini, misalnya guru kita, tetap kita nggak boleh terima. Li'anna taqlida ba'da duhuril hujjati haram walau li syekhina. Ini hukum Islamnya begitu, kaidahnya dalam hukum Islam tuh. Ini guru kita menetapkan. Kata guru kita yang namanya 5 tambah 5 itu 15. Guru kita ngomong begitu. Kemudian kita pengen muayana, kita ambil jeruk 5 tuh 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5, kita kumpulin, dihitung sama kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 tambah 5 itu 10, bukan 15. Walau yang ngomong guru kita mau nurut guru kita apa kita nurut sesuai hitungan kita? Sesuai hitungan kita, karena kita yakin ini yang benar. Siapa aja yang ngomong selain sahibah hadal qabri? Siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Qala Malik kullu ahadin kullu qaulin yuraddu wa yuqbalu illa sahibah hadal qabri. Setiap orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali sahibah hadal qabri man huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li annahu la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. La yantiqu anil hawa illa wahyu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Hanya Rasulullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya adalah turunan Ibrahim. Walaupun gak ada dalilnya, udah kita terima Rasulullah kok. Al-Quran mengatakan ala millati abikum Ibrahim. Berdasarkan agama orang tua kalian, leluhur kalian namanya Ibrahim. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad dan orang Arab keturunan Nabi Ibrahim. Dalilnya mana? Manuskripnya mana? Bagi kita orang Islam gak penting, karena sudah Al-Quran yang ngomong. Nabi Ibrahim sudah ngomong abina Ibrahim, Al-Quran sudah ngomong ala millati abikum Ibrahim, sudah tidak ada lagi perdebatan. Nabi sudah ngomong, Al-Quran sudah ngomong. Tapi kalau Ubed ini nggak ada di Al-Qurannya Pak, nasab Ba'lawi ini nggak ada di hadisnya. Yang ngomong Ali As-Sakran. Syekh Nawawi ini namanya qaulun muhtamilun, bisa mengisbat, bisa tidak. Bagaimana kita tahunya? Dari dalil aja. Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, mari kita verifikasi. Kalau tidak ada dalilnya, ya udah kita abaikan. Kita anggap saja dia tidak mengisbat. Ketika kita tidak mengisbat hari ini, itu husnudzon pada Syekh Nawawi. Husnudzon pada Syekh Nawawi, bahwa Syekh Nawawi sebenarnya sudah tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Adapun kalimat sayyid itu la yadullu alal isbat. Lihat di dalam ilmu nasab, seperti kitab Rasail fi ilmil ansab, muqaddimah fi ilmil ansab, setiap lafaz sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan. Itu yang pertama. Nanti bisa dibantah atau bisa ditambahin oleh penanya. Yang kedua, mardudun la yuqbalu, itu bagaimana thariqahnya? Ya sudah ada, silakan baca di dalam kitab itu. Rasail fi ilmil ansab, muqaddimat fi ilmil ansab, itu tentang ilmu nasab secara diroyah. Bagaimana cara kita mengisbat? Mengisbat itu pertama ya harus dengan kutubun nasabin, riq'ah. Kutubun nasabin itu riq'ah, riq'atun nasabin itu kitab-kitab nasab. Di kitab nasab ada enggak? Oh ada katanya, ini kitab nasab namanya Tuhfatut Talib, bahwa Alwi adalah anak Ubed, Ubed anaknya Ahmad. Abad berapa? Abad 10. Ya abad 10, karena mereka ngakunya abad 9 kok.
Dari mulai kitab abad keempat Siri Silsilatil Alawiyah, Tahdibul Ansab abad kelima, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, ini abad kelima semua. Tidak ada yang mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Di abad ke-6 Syajarah Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab Al-Asili, kitab Al-Fakhri, kitab As-Sabatul Musan di abad 7-8, tidak ada yang mengisbat. Baru nanti di abad 9 mereka bikin kitab. Disinilah mereka mulai ngaku setelah 550 tahun dari kematian orang yang diaku. Orang yang diaku itu 345 Hijriah. Mereka baru nulis mereka keturunan dia 550 tahun setelahnya, yaitu tahun 895 Hijriah. Hada yadullu bil qat'i ala annahu minal kidbi wazzur. Ini adalah kedustaan dan pemalsuan saja. Yang ketiga, bagaimana, apakah seluruh Habib di Indonesia ini putus? Habib di Indonesia ini yang dipanggil Habib itu mayoritas adalah turunan Alwi bin Ubaid. Ubaidnya katanya anak Ahmad yang tidak terkonfirmasi itu. Al-Attas bin Yahya bin Semit bin Syihab, As-Segab, Ba'bud, Aidid, Barakbah dan sebagainya. Semuanya itu bukan turunan Nabi. Semuanya itu Ba'alwi, orang yang ngaku turunan Nabi pada abad 9. Tetapi ada beberapa klan keluarga keturunan Nabi asli yang diisbat oleh Rabita Alawiyah dari Yaman. Karena di sini mereka sedikit, ada 1-2, ada yang diisbat seperti Az-Zabidi. Az-Zabidi itu turun Nabi, sekarang dipanggilnya Habib juga, seperti Habib Abu Bakar Az-Zabidi itu. Az-Zabidi itu bukan Ba'alwi. Ada lagi Al-Ahdal. Al-Ahdal pun hari ini diisbatnya oleh Rabita Alawiyah. Tapi kalau Al-Ahdal dia bukan Ba'alwi, tapi juga telah terbukti saya melihat bahwa dia bukan turunan Nabi, karena nama Aon leluhur mereka yang katanya anak Musa Al-Kazim terbukti di dalam kitab-kitab nasab sezaman. Aon bukan anaknya Musa Al-Kazim. Tapi kalau Az-Zabidi ini saya belum meneliti. Ketika saya belum meneliti, kita katakan sahih Az-Zabidi turun Nabi, karena saya belum menelitinya. Nah, selama sesuatu hal belum diteliti, maka kita ibqakan ala makana qablu. Enggak boleh kita belum meneliti langsung ngomong ini putus, ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'lawi, saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Seperti saya juga bertanggung jawab bahwa Al-Ahdal ini bukan keturunan Nabi berdasarkan kitab nasab. Kalau berdasar DNA ini masih belum jelas, karena dari mereka yang tes DNA masih sedikit. Kalau Ba'alwi ini yang tes DNA sudah 180 orang. Dari Indonesia 187, dan salah satunya pendukung saya. Yang sudah tes DNA ini pendukung saya 1 orang, dan saya akunnya pun yang kendalikan. Jadi kita bisa melihat kebenaran daripada DNA mereka ini. Memang DNA mereka bukan turunan Nabi, dan kita bisa lihat sedalam-dalamnya DNA mereka, karena ini pendukung saya 1 dari Ba'lawi. Kalau yang lainnya itu kita hanya bisa lihat dari pengumuman Google. Ini G, ini G, ini G, ini G, tapi kita nggak bisa masuk. Hanya mengetahui dia bukan turunan Nabi saja. Tapi 1 orang dia mau jadi relawan. Akhirnya kita biayain untuk tes DNA, kemudian akunnya kita yang pegang. Kita bisa kapan saja mau memberikan dalil dan bukti, bisa. Kalau Rabita Alawiyah mau, kita kasih bukti dari DNA mereka yang sudah mendukung saya dalam kajian ini. Terus yang terakhir ini pertanyaan, punya teman Habib bagaimana manggilnya?
panggil mantan Habib. bukan bercanda itu. Ya biasa-biasa aja, kalau dia lebih tua kita panggil Kang, Mas. Kalau lebih muda kita panggil Dek. Kalau dia alim kita panggil Al Ustad atau Kiai Muhdor Al Hamid misalnya, kan begitu aja kalau dia pinter. Kalau enggak kita panggil Pak aja lah, Pak Muhdor. Karena kita tidak tahu alim apa tidak, cara baca kitabnya enggak standar pelosok, enggak. Cara kitabnya enggak standar Lirboyo, kemarin baca kitab dia enggak standar santri-santri pelosok, enggak standar santri-santri Lirboyo, enggak standar standi Banten. Santri Banten, santri Jawa Timur, Jawa Tengah ada standarnya, bos. Ada cara baca mana yang benar, mana yang salah. Standarnya itu sudah jelas. Orang bisa diketahui sampai mana dia dakik di dalam ilmu nahwi was sarfi itu dari baca kitabnya. Kalau pengertian, orang-orang yang belajar di Mesir, di Yaman itu walaupun nahwu sorofnya kurang bagus, dia bisa baca kitab. Tapi sama orang-orang Indonesia bisa disalahin walaupun dia lulusan Mesir itu. Kenapa? Di sana ilmu nahwu sorofnya enggak hebat kayak di Jawa. Saya bilang makanya ulama Indonesia jangan sembarangan. Walau ngomong Arabnya kurang pati-paseh, tapi tahu orang Arab salah ngomong itu. Jadi orang Arab kalau ngomong bisa disalahin oleh santri-santri Indonesia. Jangan macam-macam. Yang banyak hafal Alfiah itu santri Indonesia daripada santri Mesir, daripada santri Yaman. Santri Indonesia yang paling banyak hafal Alfiah, yang paling banyak bisa baca kitab itu santri Indonesia. Yang layak menjadi mujtahid itu santri Indonesia. Kenapa? Belajarnya harfan-harfan min bismillah ila wallahu a'lam bisawab. Mereka di sana sekarang ini belajarnya enggak kayak dulu. Dulu hebat-hebat. Sekarang belajarnya kayak di kuliahan. Ngambil suatu bab, buka kitab anu, bab anu, tapi tidak dari bismillah, barokahnya kurang. Makanya jangan bangga-bangga anak luar negeri, mondok di Indonesia aja jadi pinter, jadi ulama besar. Tapi jangan sampai mau taklid melulu. Alfiah hafal, kadang-kadang ada yang hafal Bukhari, hafal Quran banyak di Indonesia, hafal Bukhari ada. Di Banten ada yang hafal Quran, hafal Fathul Mu'in, coba bacanya aja susah. Santri Pelamunan sekarang udah agak tua dia, umurnya bisa saya, itu hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, tapi nggak pernah ngaku-ngaku hebat, biasa aja. Maka jangan inferior kita sebagai bangsa Indonesia. Ini kita dari sisi kulit inferior kepada orang Eropa. Dari sisi agama kita inferior pada orang-orang Timur Tengah. Kalau sudah ngaji di Timur Tengah, dibanggain. Belum tentu Pak bisa baca kitab walaupun dia paham apa yang dibaca, karena mereka sering baca kitabnya bahasa Arab aja. Ketika baca banyak yang salah, bisa disalahin oleh santri Indonesia. Apalagi yang bukan dari Timur Tengah, dari Persia kayak Syekh Mahdi Rojai. Kemarin ngomongnya aja bahasa Madura apa itu Syekh Mahdi Rojai, saya nggak paham. Menjawab saya pakai bahasa bukan bahasa Arab, saya nggak paham. Apakah saya dibohongin sama penterjemah? Saya tidak tahu. Maka santri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama yang saya kenal itu adalah santri Pulau Jawa, ilmunya mutabahir fi kulli fannin minal funun. Tapi hari ini kenapa kita ini belum go internasional? Karena masih ada inferior, ada taklid di sana yang belum bisa diberantas, ada taklid yang belum bisa diberantas. Ada rasa inferior terhadap orang Timur Tengah yang belum bisa hilang. Padahal dia hafal Alfiah, padahal dia hafal qawaid usuliyah, dia hafal qawaid al-fiqhiyah, dia tamat Jam'ul Jawami, dia tamat al-Mustasfa. Kitab-kitab fikih yang tinggi-tinggi, yang tebal-tebal itu, kalau orang Banten baca Tuhfatul Muhtaj itu dibaca dari A sampai Z itu. Mughnil Muhtaj dibaca dari A sampai Z, bukan hanya nyari-nyari kitab, dibaca. Tafsir Jalalain, Marah Labid, Ibnu Katsir, Tafsir Tabari dibaca.
Dari jilid pertama sampai jilid terakhir itu dibaca. Dulu kiai-kiai di Banten bacanya kitab apa kalau tasawuf? Al-Insanul Kamil. Itu tahun 1634 sudah baca kitab Al-Insanul Kamil, ada manuskripnya. Kita terkungkung oleh taklid yang tiada tara. Mau ngomong kebenaran aja kita nyari-nyari taklid. Misalnya taklid pada Syekh Murtado Az-Zabidi, kemudian terbukti Syekh Murtado Az-Zabidi tidak nulis itu. Oh, kita taklid pada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ikhbar, kalimatun la yuqsadu bihal isbat. Kenapa diketahui kalimatun la yuqsadu bihal isbat? Li annahu la yati bidalilin wa burhanin. Karena dia tidak pakai dalil dan tidak pakai burhan. Bagaimana kita mengikuti seseorang yang tidak ada dalil, sementara orang yang punya dalil dibilang dajjal? Aneh bin ajaib. Kenapa ini? Ada kungkungan taklid, kungkungan apa ya dalam santri kita ini yang belum bisa keluar. Insya Allah barokah bab nasab ini, tahun depan Indonesia santri-santri Nusantara akan terbebas dari kungkungan inferioritas sebagai bangsa Nusantara, kungkungan taklid yang tiada tara, sehingga kita apa saja di dalam masalah agama menunggu fatwa dari Darul Ifta, menunggu fatwa dari Mesir. Ngapain kita tunggu-tunggu dari sana? Kita sudah punya LBM PBNU. Saya kenal yang ada di LBM PBNU 20 para santri-santri kiai yang luar biasa ilmunya. Kenapa kita harus tunggu dari luar negeri dulu tentang fatwa suatu masalah hukum? Belum yang di PWNU LBM-nya luar biasa. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Ba'lawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Seandainya ada ulama-ulama luar negeri yang mau untuk membela, silahkan datang, kita diskusi. Silahkan datang bawa dalil, kita adu dalil. Ulama Indonesia, santri Indonesia siap mulai hari ini sampai hari kiamat untuk bersaing dengan ulama-ulama internasional. Hari-hari ke depan, kalau hari ini kita masih naruh anak kita ke Yaman, masih naruh anak kita di Mesir, masih naruh anak kita di Saudi, masa depan orang-orang Mesir, Saudi, Yaman yang harus mondok di Indonesia kalau mau pintar. Kalau mau pintar, mondok di Indonesia. Itu masa depan. Itu insya Allah barokah bab nasab ini. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada lagi silakan. Ya, jadi kepada Ustadz Imam Arba'in, Sayyid itulah ya dulu alal itbat. Sebutan Sayyid di situ tidak menunjukkan kepada isbat, karena ada kata menarik dari Yai Imad tadi, siapapun tidak boleh menolak sebelum meneliti. Kita boleh berhusnudzon sebelum meneliti. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani kemungkinan besar beliau tidak menolak karena memang beliau belum meneliti, dan setelah ada penelitian maka zon tidak digunakan lagi. Jangan ada tanggapan lagi? Sebentar itu nggak ada, selesai nggih? Baru yang kedua nggak ada itu lagi, tanggapan lagi nggak ada ya? Masih ada, silakan. Berarti Mbah Yai Nawawi Banten itu menyebut lafadz Sayyid, menyebut musonep Sulam Taufik dengan istilah Sayyid itu hanya husnudon dengan kabar yang mungkin pada waktu itu sudah masyhur atau istifadah, begitu Pak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Gus Imam Arba'in ya. Gus ini Ahmad Mubarak ya. Mubarak silah monggo. Iskal mawon yai subunten nih. Ya. Tadi jenengan ngendikan bahwa suruh membaca di Kitabul Ansab, kitab-kitab yang membahas nasab-nasab yai. Cuman yang kalau iskalkan di sini metode yang kita bahas semua dari jenengan itu mengatakan harus ada dalil yang sezaman yai. Niki
bukan berarti kulo mengadu domba atau bagaimana, cuman pingin mengetahui metode apakah dalilu kutubi yang diperuntukkan itu harus sezaman oleh zamannya Sayyid Ubaidillah. Jadi kitab yang paling dekat begini, itu ada di dalam kitab cara isbat nasab ya. Lihat dalam Rasail dan Muqaddimat. Itu sebenarnya yang menolak-nolak mempermasalahkan itu sezaman framing. Makanya nggak mau beradu begini. Kalau beradu kan kitabnya di bawah tuh. Mana nih, lihat halaman sekian. Ini keterangannya bahwa pertama isbatun nasab, nasab yang jauh itu adalah bikutubin nasabin. Kalau syahadah, ikrar, apalagi itu syahadah, ikrar, suhra, istifadah untuk orang di hari ini. Orang di hari ini kita isbat nasabnya dengan syahadah. Ini anak siapa? Ada 2 orang. Ini anak Kiai Suparman. Coba satu lagi. Ini anak Kiai Suparman. Sahih. Nah, hakim itu boleh menetapkan ini anak Kiai Suparman. Itu namanya surah dan 2 orang saksi. Ada lagi ikrar, ikrar dari bapak kepada anak. Dia datang minta, dia anak wayuan, datang ke Ki Suparman, sama Ki Suparman lagi ceramah, di rumah ada istrinya. Saya anaknya Ki Suparman dari istri yang ada di Rumbia. Marah istrinya kan, nggak punya suami saya itu, istrinya cuma saya. Waduh, dilaporin sama polisi, ini ngaku-ngaku anak. Mana suami kamunya, kata polisi, lagi ceramah, tunggu suami kamu. Kiai Suparman cengeng ke polisian. Pak Kiai, ini anak Kiai. Wih, nggak tahu, saya nggak kenal. Yang nggak kenal, kamu ibunya siapa? Marhamah, orang Rumbia. Kata, aduh, iya saya pernah kawin di Rumbia. Emang kamu anaknya Marhamah? Nenek kamu siapa? Jamina. Waduh, bener Pak, ini anak saya Pak. Itu ikrar minal ab ilal ibn. Itu sah dengan ikrarnya daripada Kiai Parman terhadap anak ini, bahwa subut nasab dia sebagai anak Kiai Suparman dengan ikrar daripada Kiai Suparman. Kalau dari anak kepada ayah itu namanya iddia. Anak ini datang, saya anaknya Suparman, itu baru iddia, mengaku. Butuh daripada ikrar dari Ki Suparman. Betul, itu ikrar itu. Akhirnya dia minta warisan. Motor bah, minta motor. Jangan motor sih, nanti dimarahin. Oh, istrinya marah-marah aja. Ternyata ya, kita ceramah katanya sama Kiai Imron, ternyata punya istri di Rumbia. Ya tapi nggak bisa dia itu menyangkal, masuk neraka dia, anak sendiri nggak diaku begitu. Biar istrinya marah, paling sehari 2 hari, besok kita beliin kalung 200 gram. Selesai, tapi ke neraka kita naudzubillah seumur umur, ya enggak? Lebih baik kita mendengar istri kita menangis sehari daripada kita di neraka seumur umur. Betul? Setuju? Jangan takut. Ngapunten Yai, sebutan Iya, monggo. Wau kan istifadah ya. Istifadah. Iya, istifadah. Ya, nggih, istifadah. Niku kan harus dengan al-akhbar al-mu'tabarah. Sedangkan standar kita bisa menentukan akhbar al-mu'tabarah itu bukan berarti kita harus mengambil dalil dari ulama mutaqaddimin sebelum kita. Ibaratnya kayak di abad 9, abad 10 atau abad 8, walaupun di abad ke-5 dan abad ke-6 yang akrab ila zamani Ubaidillah niku mboten tidak ada, berarti nggak bisa dikatakan itu menjadi isbatun nasab. Nggak bisa isbat nasab untuk Agus Mubarak ajak pada bapaknya kalau istifadah hari ini. Berarti mboten saged. Enggak. Kalau untuk orang yang ada di masa lalu itu pakai kutub riq'ah, itu nomor 1. Nomor 1-nya pakai riq'ah dulu. Coba kitab nasab yang ada di masa itu atau yang dekat dengan zamannya. Nah, kalau misalnya yang satu zaman 383 Ubaid ini belum ada kitab, baru ditemukan di abad ke-7. Ini sama sekali tidak ada sebelum abad ke-7, maka abad ke-7 ini dipegang.
Namanya dalam ilmu sejarah excellency itu mengambil sesuatu yang kuat menjadi dalil terlebih dahulu sebelum adanya yang membatalkan. Kalau misalnya ini abad ke-7 kita pegang lalu datang abad ke-5, maka ini batal. Yang berbeda itu. Abad ke-5 kita pegang 5 aja, li'anahu akrab, karena dia lebih dekat. Tapi kalau misalnya ini abad ke-5, ini abad ke-14. Tapi abad ke-14 ini berdasarkan dalil yang ada di abad ke-4. Kemudian sahih ini setelah dikritisi sumbernya, maka kalimat yang ada di abad 14 seperti kalimat saya yang berdasarkan kitab-kitab abad ke-4 itu bisa diterima. Yang itulah yang menjadi musbit, pengisbat daripada apa meruntuhkan abad 9 dari Ba'lawi itu. Jadi sepakat istifadah nggak bisa buat insoful ila, tidak bisa. Kakek-kakek ini Ya. bisa. Cuma ahli nasab itu sebagian ada yang ngomong al istifadah al mutadawilah fi kulli zaman. Sebenarnya itu ya sama juga untuk kitab-kitab. Al mutadawilah fi kulli zaman itu kan berarti dengan kitab-kitab itu istifadahnya. Cuma itu namanya takalluf. Takalluf. Ya udah sih bilang aja pakai riqatun nasabah bahwa seorang bisa diisbat sesuai dengan masanya atau masa yang terdekat yang ditemukan, itu saja. Tidak usah dipegang istifadah fi kulli zaman segala macam. Itu namanya takallufun minna. Sama aja ujungnya mah. Jadi ada istifadah fi kulli zaman. Bagaimana mengetahui istifadah fi kulli zaman? Bi kutubin nasabin katanya. Ya, ada lagi? Nggih. Coba berikan ibarat secara gamblang bahwa itu apa dalil yang kita ambil harus yang fi zamanil akrab ila madlulnya niku. Itu ada di dalam kitab itu Rasail fi ilmil ansab. Rasail. Rasail fi ilmil ansab muqaddimah itu ada di arsip ya. Jadi siapapun bisa melihat Rasail fi ilmil ansab. Bagaimana tariqu isbatin nasab. Itu sudah jelas. Caranya adalah riqa'ah. Riqa'ah itu kutub. Kutub itu untuk siapa? Untuk orang yang ada di masanya. Misalnya ini kutub abad ke-5 untuk dia, ini abad ke-7 untuk dia, abad ke-8 untuk dia. Tidak bisa kitab nasab di abad 14 mengisbat seluruh orang yang ada di aku sampai Rasulullah. Kalau begitu nanti orang bisa saja apa mengarang-arang nama-nama sampai Rasulullah kemudian diisbat. Nggak bisa. Itu namanya kita membuka pintu kepada muzawwirin nasab untuk mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Na'udzubillah. Setunggal lagi ya. Satu monggo. Tadi kan jenengan bahwa lek memang Habib itu sudah termardut layuk balu. Yeah. Kita manggilnya Pak Dir kalau lebih tua atau Pak atau gimana. Itu kenapa kita tidak bisa memanggil dengan panggilan Habib kayak seperti halnya pada waktunya Syekh Nawawi. Kalau memang Syekh Nawawi itu tidak mengisbatkan dengan atas nama panggilan Sayyid kepada para habaib tersebut, atau gampangannya menghormati pokok wis kadung, walaupun kita kan nggak yakin pada diri kita, oh iki itu Habib tapi tetap tak panggil Habib, itu gimana? Apakah masih termasuk isbat kepada Habib tersebut? Yaitu namanya kalimat kinayah. Angsal berarti ya. Jadi kalimat Habib itu nanti mana kinayah dia maksudnya apa? Kalau dia memanggil Habib maksudnya itu adalah turunan Nabi, ma'aduhuri tilkad dalail haram. Kalau misalnya dia manggil Habib itu ya karena nyeneng-nyenengin, ya enggak apa-apa. Nanti kita tidak bisa membedakan mana yang manggil nyeneng-nyenengin, mana yang manggil isbat. Maka oleh karena itu saddud dzari'ah, haramkan saja. Walaupun sudah ada persetujuan bahwa Habib itu palsu, kita kan tetap gak ada pikiran untuk mengisbat kepada Habib tersebut ya. Iya, tapi mereka kan masih mengiklankan diri. Habib ini cucu Nabi, panggil Habib karena Habib itu cucu Nabi. Kalau Sayyid itu adalah turunan Nabi yang bukan ulama. Kalau yang ulama dipanggilnya Habib. Nah, ma'atilka ad-dalail wal barahin wal iddi'aat
haram kita memanggilnya Habib itu, karena dianya mengaku Habib itu sebagai keturunan Nabi. Kita panggil Beb, Pak aja, Pak, Kang, atau Wan. Nggih, Yai. Ya, monggo. Matur suwun ingkang kathah. Nggih, sami-sami.